Si Merak yang Sombong. Cerita fabel anak. Di sebuah hutan di kaki bukit, hiduplah seekor merak yang anggun. Di setiap pagi, ia selalu berkeliling menemui hewan-hewan lainnya untuk membanggakan diri. Hampir seluruh hewan penghuni hutan tersebut tak suka pada si merak akibat sifatnya yang buruk. Pagi semua, seru merak riang di suatu pagi. Ia melangkahkan kaki pendeknya mendekat ke arah serumpun burung kecil yang hinggap di suatu dahan pohon. Saat berada di hadapan para burung, ia melebarkan bulu-bulu indahnya yang berwarna-warni. Sembari tersenyum angkuh, ia menggoyangkan bulu-bulu tersebut. Lihatlah bulu-buluku, segar dan indah bukan? Bangganya. Mumpung ini masih pagi, kalian mendapat penyejuk mata secara langsung. Nih, bulu-buluku masih segar dan apik, imbuh si merak dengan cepat. Namun, para burung kecil malah berdecih kesal. Mereka menggeleng pelan, tanpa merespon kesombongan merak secara lisan. Mereka melesat terbang ke angkasa. Malah pergi, dasar burung jelek, rucau si merak sambil menghentakkan kaki kanannya dengan kasar. Sinar matahari yang menelusup melalui dedaunan hijau menyinarinya, membuatnya semakin gencar membanggakan diri, meskipun tak ada yang melihatnya secara langsung. Merak berputar-putar sambil menari riang, tak peduli dengan hewan-hewan yang berlarian menjauhinya karena suaranya yang sumbang. Sampai suatu ketika, si merak mengaduh keras. Duh, sakit! Ia melompat berjinjit dan membuka matanya lebar-lebar. Kaki kanannya terangkat akibat menyentuh sesuatu yang tajam. Emangnya aku enggak? Seru sebuah suara tak terima. Ternyata itu landak. Si merak diam memperhatikan tubuh si landak yang sedikit aneh. Itu apa landak? Kakimu seperti bengkok ya? Tanya si merak bingung. Itu apa? Apanya yang apa? Si landak balik bertanya ketus tanpa mau repot-repot menoleh atau menghentikan langkahnya yang cepat. Jangan ganggu aku, wahai merak. Aku harus pergi ke suatu tempat. Si merak tak mengindahkan suara ketus sang landak. Ia mengekori langkah landak yang cepat. Ke suatu tempat? Kemana? Aku boleh ikut. Tempatnya asyik kan? Si landak mendengus lalu berbalik. Wahai merak, sudah kubilang jangan ganggu aku. Dasar sombong, bodoh pula. Si merak terperanjat kaget. Ia mundur beberapa langkah. Lihat tubuhku, titah si landak jengkel. Kau lihat tidak? Kakiku pincang karena terinjak olehmu beberapa hari lalu. Sekarang pun kau menginjak kakiku lagi. Aku harus ke rumah Pak Kelinci untuk mengobati kakiku. Si merak diam mematung. Maafkan aku landak, aku tidak sengaja. Sebelah alis landak terangkat naik. Kau bilang apa tadi? Maaf, tanyanya skeptis. Iya, aku minta maaf. Landak terdiam beberapa saat. Ternyata kau tidak sesombong seperti yang kubayangkan, katanya kemudian. Sombong? Iya, sombong, imbuh si landak mantap. Hewan-hewan lain bilang kau itu sombong, jarang menyapa, jarang tersenyum, pokoknya semua sifat jelek ada padamu. Yang kau lakukan setiap hari hanya menyombongkan bulu-bulumu. Terang si landak dengan manik mata yang menelisik ke arah kanan atas, mengingat-ingat perkataan hewan lain tentang si merak. Apa? Aku tidak seperti itu kok. Tukas si merak tak terima.
Ia bersungut marah, wajahnya tertekuk suram. Aku cuma dengar, jangan salahkan aku, komentar si landak sambil memutar matanya jengah. Sesaat kemudian ia tersenyum seolah mengerti kesalahpahaman yang ada. Mungkin ada salah satu hewan yang merasa diejek olehmu secara tidak langsung saat engkau membanggakan bulu-bulumu padanya. Setelah itu, dia mulai menyebarkan desas-desus tak mengenakan tentang dirimu. Maka dari itu, banyak hewan yang tak suka padamu. Si landak menerangkan panjang lebar. Jadi, aku tidak boleh membanggakan bulu-buluku lagi ya? Ya boleh saja. Tapi jangan berlebihan dan lihat-lihat situasi dahulu, karena semua makhluk hidup itu berbeda. Ada yang sensitif dan ada pula yang tidak peka. Maka dari itu, engkau harus berhati-hati dalam bertindak, Merak. Oke, kata Merak setuju. Ia menggerakkan kepalanya. Ayo kemari landak, naik ke punggungku, akan kubantu kau ke rumah Pak Kelinci. Benarkah? Bulu-buluku tajam loh. Iya, bulu atasmu saja kan? Tiduran telungkup saja di atas punggungku. Jadi bulumu tak akan menyentuh tubuhku. Landak tersenyum lalu melompat naik ke atas punggung Merak. Setelah itu, Merak berlari menuju rumah Pak Kelinci untuk mengobati luka di kaki Landak. Akhirnya, setelah pertemuannya dengan si landak, Merak tak lagi membangga-banggakan bulu-bulunya di hadapan hewan lain. Ia benar-benar menjaga sikapnya dan lebih sering tersenyum. Hewan-hewan mulai suka padanya dan hutan hidup dengan tentram. Katak yang sombong. Cerita fabel anak. Suatu hari, hiduplah seekor katak yang tinggal di sebuah sumur yang sangat dangkal. Ia adalah seekor katak yang sangat sombong dan sangat percaya diri. Setiap hari, ia selalu membanggakan sumur dangkal tempat tinggalnya tersebut. Pada suatu hari, katak sedang asik berjalan-jalan di pinggir sumur. Namun, secara tiba-tiba, ia bertemu dengan hewan yang sangat aneh. Baru pertama kali ia melihat hewan tersebut. Hewan tersebut membawa rumahnya kemanapun ia pergi. Hei, siapa kau? Aku baru pertama kali ini melihatmu, tanya katak. Aku adalah penyu dari Laut Timur yang indah. Kau sendiri siapa? Kata penyu. Aku adalah katak. Aku penguasa sumur ini. Sekali melompat, aku bisa mencapai bibir sumur ini. Saat aku melompat ke dalam air, hanya selutut saja yang tergenang. Tidak seperti seekor cacing, kepiting, dan kecebong yang tenggelam di dalam air sumur. Aku adalah hewan yang sangat tinggi di sumur yang dangkal ini. Kau harus sering bermain ke rumahku ini, teman, kata katak membanggakan diri kepada penyu. Penyu pun sangat penasaran dengan sumur dangkal. Akhirnya, ia masuk ke dalam bibir sumur. Namun, sebelum kakinya menginjak bibir sumur tersebut, lutut kaki penyu terbentur mengenai bibir sumur. Penyu menjadi sangat ragu karena sumur itu sangat sempit sekali dan tubuhnya tidak dapat masuk ke dalam sumur dangkal milik katak. Akhirnya, penyu pun menceritakan tentang Laut Timur yang sangat indah kepada katak teman barunya tersebut. Temanku, tahukah kau Laut Timur? Laut Timur sangat luas sekali, melebihi apa yang kau bayangkan dalam pikiranmu. Laut Timur juga sangat dalam, mencapai ribuan kilometer kedalamannya. Pada zaman kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang sangat bijaksana, terjadilah kekeringan selama 7 tahun lamanya. Namun, air Laut Timur sama sekali tidak berkurang sedikit pun.
Kebahagiaan terbesar adalah aku dapat hidup di Laut Timur, kata penyu menceritakan Laut Timur. Katak sangat terkejut mendengar apa yang diceritakan penyu tentang Laut Timur yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Akhirnya, ia pun sadar bahwa dirinya bukanlah yang terbesar, bahkan bukan juga yang terhebat di dunia. Ia merasa sangat malu karena selama ini sudah menyombongkan diri dan terlalu percaya diri. Pesan moral dari cerita ini yaitu, banyaklah belajar sehingga pengetahuanmu luas. Dengan banyak belajar, kamu jadi tahu banyak hal. Selain itu, jangan sombong karena sehebat apapun kamu, akan ada orang yang lebih dari kamu. Kuda dan keledai, dua hewan pengangkut rumput. Di sebuah desa yang dipenuhi oleh para peternak, hiduplah seorang peternak tua yang memiliki seekor kuda dan keledai. Kedua binatang itu ia jadikan sebagai hewan angkut untuk membawa rumput-rumput dari kebun di belakang rumahnya menuju peternakan sapi miliknya. Akan tetapi, untuk sampai ke sana, peternak tua membebankan lebih banyak rumput untuk si keledai. Kasihan sekali kau, peternak itu memang lebih menyayangiku, sehingga dia tidak ingin aku mengangkut rumput yang banyak. Kuda meledek keledai saat peternak tua baru saja meletakkan berkarung-karung rumput di atas tubuhnya. Jumlahnya lebih banyak daripada yang harus dibawa oleh kuda. Tidak apa-apa, aku senang bisa membantu dia, balas keledai dengan ikhlas. Peternak selalu melakukan hal itu dari hari ke hari tanpa istirahat. Sayangnya, keledai mulai merasa lelah dan tidak sanggup untuk membawa lebih banyak beban. Pada suatu hari, sebelum sang peternak mengunjungi kandang keledai dan kuda, keledai mendekat ke arah kuda yang baru saja terbangun dari tidurnya. "Wahai kuda, bisakah kau membantuku hari ini? Aku merasa tubuhku sangat sakit sekali," mohon keledai. "Apa? Itu urusanmu, aku tidak peduli." Kuda langsung menolak permohonan keledai. Bahkan sebelum temannya itu menjelaskan berapa banyak bantuan yang dia butuhkan. "Tolong bantu aku, sekali ini saja. Aku benar-benar tidak sanggup untuk membawa banyak karung rumput hari ini. Mohon keledai sekali lagi." Kuda hanya menertawakan keledai yang tampak sangat lemas pada saat itu. Tidak lama setelahnya, peternak tua datang ke kandang kuda dan keledai. Ia membawa satu persatu karung dari kebun belakang untuk mendekat ke arah kandang. Setelah semuanya terkumpul, seperti biasa, satu karung diikat di pinggang kuda, sementara 5 karung diangkat oleh keledai. Keledai berusaha untuk tetap bersemangat membawa rumput itu. Dia berjalan dengan sangat pelan daripada hari-hari sebelumnya. Melihat itu, kuda semakin gemar meledek keledai. "Kau memang hewan yang lemah, tidak sekuat aku." Dengan sombongnya, kuda memacu kakinya untuk berjalan lebih cepat. Akhirnya, keledai tidak bisa lagi menahan rasa sakit yang sudah berpindah menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia terjatuh, tidak sadarkan diri, lalu mati. Peternak tua yang melihat itu menjadi terkejut. Ia tidak menyangka bahwa keledainya sangat lelah. Dia segera menepikan tubuh keledai dan meminta salah satu peternak yang berada tidak jauh darinya untuk mengubur keledai itu. Kuda yang sempat berada jauh di depan keledai juga sama terkejutnya melihat temannya itu telah mati. "Aku tidak punya pilihan, sekarang menjadi giliranmu membawa semua karung ini." Peternak segera meletakkan 5 karung yang dibawa keledai ke atas punggung kuda. Kuda pun merasakan rasa sakit dan lelah yang dirasakan oleh keledai selama ini. Karena tidak mau membantu temannya itu, kuda harus menanggung semua beban.
Dia menyesal dan merasa bersedih atas kematian keledai. Semua istimewa. Cerita fabel anak. Ulu, seekor katak hijau, sedang berdiri di pinggir kolam. Hari itu langit sangat gelap dan hari seperti itulah yang Ulu sukai. Tidak lama kemudian, air mulai menetes perlahan-lahan dari angkasa. Hujan telah tiba, Ulu berteriak dengan girang. Ulu pun mulai bersenandung sambil melompat-lompat mengitari kolam. Ia melihat semut yang kecil sedang berteduh di balik daun. "Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi," seru Ulu kepada semut yang sedang berusaha keras menghindari tetesan air hujan. Semut menghela napas dan menatap Ulu dalam-dalam. "Ulu, aku tidak suka dengan hujan. Kamu lihat betapa mungilnya tubuhku. Air hujan akan menyeret dan menenggelamkanku ke kolam. Aku tidak bisa berenang sepertimu, makanya aku berteduh," sahut semut. "Makanya semut, kau harus berlatih berenang. Aku sejak masih berudu sudah bisa berenang. Masa kau tidak bisa? Berenang itu sangat mudah. Julurkan saja kakimu." Ulu menjulurkan kakinya dan tendang ke belakang seperti ini. "Ups, maaf, kakimu kan pendek." Sambil tertawa, Ulu melompat meninggalkan semut. Semut hanya bisa menatap Ulu dengan kesal. Semut tidak dapat berenang karena ia berjalan. Ulu kembali berseru, "Hujan telah tiba, hujan telah tiba." "Oh, hai ikan, aku sangat suka dengan hujan. Bagaimana denganmu?" Ulu berhenti di pinggir kolam dan berbicara kepada ikan yang sedang berenang di dalam kolam. Ikan mendongakkan kepalanya ke atas dan berbicara kepada Ulu. "Aku tidak dapat merasakan hujan, Ulu. Lihatlah, aku tinggal bersama air. Bagaimana caranya aku dapat menikmati hujan sepertimu, Ulu?" Ikan pun kembali berputar-putar di dalam kolam. "Hah? Sedih sekali hidupmu, ikan. Seandainya kamu seperti aku, dapat hidup di dalam dua dunia, darat dan air, mungkin kamu akan dapat merasakan kebahagiaan ini. Nikmati saja air kolammu, sebab kamu tidak akan dapat pernah merasakan rintikan hujan di badanmu." Apa yang Ulu katakan sangat menusuk hati ikan. Ikan menatap ke arah tubuhnya yang bersisik, lalu menatap ke arah tubuh licin Ulu. Ikan yang bersedih hati pun berenang meninggalkan Ulu ke sisi kolam yang lain. Ulu pun kembali melompat-lompat di sekitar kolam dan kembali bersenandung. Saat Ulu tiba di bawah pohon, ia melihat burung sedang bertengger di dahan pohon dan membersihkan bulunya. Ulu mengira burung juga sama seperti semut dan ikan yang tidak dapat menikmati hujan. "Hai burung, kenapa kau tidak mau keluar dan menikmati hujan? Apakah kamu takut bulumu basah? Atau apakah kamu takut tenggelam ke dalam kolam seperti semut? Ataukah memang kamu tidak bisa menikmati indahnya hujan seperti ikan?" Setelah berkata demikian, Ulu tertawa kencang-kencang. Burung menatap ke arah Ulu yang masih tertawa. "Hai Ulu, apakah kau bisa naik kemari?" Ulu kebingungan. "Apa maksudmu, burung? Apakah kau bisa memanjat naik kemari, Ulu?" "Apa yang kau maksud, burung? Tentu saja aku tidak bisa." Ulu cemberut dan menatap ke arah dua kakinya. Ulu menyesal punya kaki yang pendek sehingga tidak bisa terbang. "Ulu, tidakkah kamu tahu bahwa Sang Pencipta membuat kita dengan keunikan yang berbeda-beda? Aku tidak bisa berenang sepertimu dan ikan, tetapi aku bisa terbang mengitari angkasa." Burung kembali berkata dengan bijak,
Itulah yang kumaksud Ulu. Kita masing-masing memiliki kelebihan sendiri. Semut tidak bisa berenang sepertimu, tetapi ia bisa menyusup ke tempat-tempat kecil yang tidak dapat kau lewati. Ikan tidak dapat melompat-lompat sepertimu, tetapi ia bernapas di bawah air. Kamu tidak seharusnya menghina mereka. Ulu mulai menyadari bahwa tindakannya salah. Diam-diam, Ulu berpikir bahwa tindakannya itu tidak benar. Ia seharusnya tidak menyombongkan kelebihan dan menghina teman-temannya. Maafkan aku, burung, ucap Ulu seraya menatap sendu ke arah semut dan ikan yang sejak tadi memperhatikan pembicaraan mereka. Maafkan aku, semut, ikan, selama ini aku telah menyinggung perasaanmu. Sejak saat itu, Ulu mulai menghargai teman-temannya dan mereka pun menyukainya kembali. Pesan moral dari cerita ini yaitu, Tuhan telah menciptakan makhluk dengan kelebihan dan kekurangannya. Jangan melukai hati dengan perkataan yang menyakitkan. Pada akhirnya, orang-orang tidak akan mau berteman. Si kaktus yang baik hati. Pada suatu hari, hiduplah sekelompok bunga di taman. Ada bunga tulip, bunga matahari, bunga mawar, dan kaktus. Semua bunga bermekaran dengan indah dan cantik, tapi hanya kaktus kecil yang tidak berbunga. Akhirnya, semua bunga pun mengejek kaktus. Bunga matahari berkata, "Hai, lihat semua. Kaktus tidak memiliki bunga, sangat jelek." Kemudian bunga mawar juga berkata, "Kamu jangan mendekatiku. Aku beruntung karena aku bukan kaktus," timpal bunga tulip. Tak lama berselang, datanglah hujan. Semua tanaman dengan senang hati meminum air. Tapi bunga matahari berkata, "Hai kaktus, kamu tidak perlu minum karena kamu tidak dapat mekar berbunga seperti kami. Hanya bunga-bunga cantik yang bisa meminum air," timpal bunga mawar. Lalu, bunga tulip pun tertawa mendengar kawan-kawannya berkata seperti itu. Sementara, kaktus yang malang tetap diam dan merasa sedih. Suatu ketika, ia pun mencoba menjadi bagian dari teman-temannya itu. Ya, kaktus mencoba untuk meletakkan bunga di tubuhnya, tapi gagal. Ah, kasihan. Namun, saat musim panas datang, bunga-bunga di taman pun mulai mengering. Ya, semua bunga menderita di bawah cuaca panas, kecuali kaktus. Kaktus bertanya kepada sesama bunga, "Hai, apakah kalian baik-baik saja?" "Cuacanya terlalu panas, aku haus," jawab bunga matahari. Lalu, bunga tulip juga berkata, "Tolong, sinar matahari membunuhku. Tolong sirami aku atau aku akan mati. Aku haus," kata bunga mawar. Semua bunga pun terheran-heran dengan kaktus yang tampaknya tidak merasakan hal sama seperti mereka. Akhirnya, bunga tulip pun bertanya, "Kaktus, kenapa kamu tidak merasa haus?" "Karena aku memiliki akar panjang yang menyebar tepat di bawah tanah untuk mencari air. Tanpa daun, lebih sedikit air yang hilang melalui tubuhku. Jadi, aku menyimpan banyak air," jawabnya. "Jika kalian tidak keberatan, aku punya air dan bisa membantu kalian semua," lanjut kaktus kepada semua bunga. Bunga matahari pun berkata, "Maaf kaktus, kami memperlakukan kamu dengan sangat buruk. Namun, kamu masih sangat baik bersedia membantu kami." Kaktus menjawab, "Tidak masalah kawan." Bunga tulip dan bunga mawar pun turut meminta maaf kepada kaktus karena merasa bersalah atas apa yang telah mereka perbuat kepada kaktus. Setelah kejadian tersebut, semua bunga berhenti mengejek kaktus.
Mereka malah bangga dan kagum kepada kaktus karena telah menyelamatkan hidup mereka. Tiba-tiba datanglah peri di hadapan mereka. Peri itu sangat kagum dengan apa yang dilakukan kaktus terhadap teman-temannya. Untuk itu, peri ingin membantu untuk mengabulkan keinginan kaktus agar menjadi kenyataan. Kaktus pun meminta ingin memiliki bunga seperti kawan lainnya. Akhirnya, peri menggerakkan tongkat sihirnya dan kaktus pun mendapatkan bunga yang indah seperti tanaman lainnya. Mereka pun hidup bahagia bersama. Pesan dari cerita ini yaitu, jangan bersikap buruk kepada orang lain, dan selalu berbuat baik kepada orang lain, dan hal baik akan selalu bersamamu. Kisah seekor katak tuli. Cerita fabel anak. Pada suatu hari, ada segerombol katak-katak kecil yang menggelar lomba lari. Tujuannya adalah mencapai puncak sebuah menara yang sangat tinggi. Penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberi semangat kepada para peserta. Perlombaan dimulai. Secara jujur, tak satupun penonton benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil akan bisa mencapai puncak menara. Terdengar suara, "Oh, jalannya terlalu sulit. Mereka tidak akan pernah sampai ke puncak." Atau, "Tidak ada kesempatan untuk berhasil. Menaranya terlalu tinggi." Kata-kata kecil mulai berjatuhan satu persatu, kecuali mereka yang tetap semangat menaiki menara perlahan-lahan semakin tinggi dan semakin tinggi. Penonton terus bersorak, "Terlalu sulit, tak seorang pun akan berhasil." Lebih banyak lagi kata kecil lelah dan menyerah. Tapi ada satu yang melanjutkan hingga semakin tinggi dan tinggi. Dia tak akan menyerah. Akhirnya, yang lain telah menyerah untuk menaiki menara, kecuali satu kata kecil yang telah berusaha keras menjadi satu-satunya yang berhasil mencapai puncak. Semua katak kecil yang lain ingin tahu bagaimana katak ini bisa melakukannya. Seorang peserta bertanya, bagaimana cara katak yang berhasil menemukan kekuatan untuk mencapai tujuan? Ternyata, katak yang menjadi pemenang itu tuli. Pesan dari cerita ini yaitu, jangan pernah mendengar orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif ataupun pesimis, karena mereka mengambil sebagian besar mimpimu dan menjauhkannya darimu. Dan yang terpenting, berlakulah tuli jika orang berkata kepadamu bahwa kamu tidak bisa menggapai cita-citamu.